Ya, assalamualaikum kawan-kawan. Kita melanjutkan pembahasan di part 7, yaitu bahasa Inggris. Kali ini kita membahas present participle dan past participle after be. Kemudian ada latihan-latihan soal. Dalam pembahasan kali ini, kita harus fokus kepada apa yang sudah dibahas pada pertemuan awal-awal, yaitu kita harus mengenal apa itu subjek sama verb. Subjek itu yang kita ketahui adalah sudah dibahas kita di bahasan pertama. Di awal sekali itu kita membahas tentang subjek. Kemudian pembahasan berikutnya tentang verb, yaitu verb predikat. Predikat apa saja? Nah, kawan-kawan bisa melihat di video pertama itu. Karena di sesi kali ini saya sendiri tidak akan terlalu berpanjang lebar membahas tentang subjek dan verb. Alangkah baiknya kawan-kawan bisa melihat dan mempelajari sendiri sebelum memasuki sesi kali ini. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang present participle dan past participle after be. Apa itu present participle? Di sini saya tandai hijau, ini ya. Ini artinya untuk mempermudah saja dengan definisi di hijau di bawah ini. Yaitu present participle itu dengan kata lain boleh kita sebut sebagai present continuous tense, artinya tindakan yang sedang terjadi. Hanya saja ini hanya sebagai istilah dalam present participle dalam bahasa Inggris maupun dalam istilah TOEFL. Ini rumusannya ada be, ya. Be itu maksudnya adalah to be. Dengan kata lain, ini juga bagian dari verb. Nah, otomatis kawan-kawan harus bisa melihat ciri-ciri apa saja dalam verb. Nah, ini bagian dari verb be. Dengan kata lain, itu adalah bagian dari verb. Kemudian plus present participle. Present participle itu adalah yang di dalam kurung ini, yang di dalam kurung ini adalah verb ing. Nah, di sini dengan kata lain adalah continuous tense, waktu sedang berlangsung. Yang mana present participle itu mengandung makna sedang. Contoh. Saya perbesar ya untuk mempermudah saja. Contoh. She is turning on the lamp. Dia sedang menyalakan lampu-lampu. She itu menjadi subjek ya, karena subjek itu banyak sekali. Salah satunya adalah sebagai kata ganti. Di sini dalam contoh itu subjeknya adalah kata ganti she, yaitu perempuan. Kemudian is turning itu menjadi verb, yang mana itu adalah bagian dari bahasan kita kali ini berupa present participle, yaitu be-nya adalah is nih. Coba fokus di sini. Kemudian turning itu present participle, yang mana verb ini mempunyai makna sedang. Ya. Oleh karena itu, dalam memaknai itu pasti ada subjek, ada verb. Dan itu menjadi adverb. Di sini on the lamp-nya menjadi adverb. Jadi she subject, is turning itu menjadi verb. Verb ini adalah sebagai definisi dari present participle. Kemudian ada on the lamp. Nah, ini adalah bagian dari bahasan dari present participle. Kemudian di bahasan berikutnya, setelah present participle, kita naik ke pembahasan past participle. Apa? Past participle. Nah, B. Past participle atau verb 3. Jadi, past participle itu kita langsung alokasikan pikiran kita menuju ke verb 3. Kata kerja bentuk 3. Tapi ini adalah pola-pola pasif ya, past participle. Karena di kata kalimat sebelum past participle di sini ada be. Be plus past participle, kemudian plus by plus object. Di sini pasti mengandung passive voice, pola kalimat pasif. Contoh, the door is closed by him now. Pintu itu tertutup olehnya. The door ini posisinya sebagai subjek. Oke, saya perbaiki ini. The door ini subjek. Karena apa? Kata ganti, subjek itu selain yang tadi kita sebut kata ganti, itu adalah kata benda yang diawali dengan apa? The ini. Selama ada the itu dipastikan adalah kata benda dan spesifik. Nah, itu langsung menjadi subjek. Setelah itu, ini ada is sama closed. Nah,
is sama clause ini disebut past participle. Kenapa ada is di sini? Nah, is ini adalah be. Ya. Is ini adalah be. Closed ada ed, itulah verb 3. Selama ada ed, itu berarti kan kemungkinan ada verb 2, verb 3. Cuman kita harus memilih verb 3. Kenapa? Karena di depannya past participle ada be. Kalau ada be atau to be, ya is ini maksud saya itu dipastikan verb 3 karena nggak mungkin verb 2 untuk menuju ke kalimat pasif. Nah, kemudian ditambahi by sama kan, by ini, by him, objek. Nah, kata ganti objek, him itu objeknya he. Ya, subjeknya adalah he, objeknya adalah him. Kemudian now, adverb sebagai kata keterangan sekarang. Dengan definisi terjemahnya adalah pintu itu tertutup. Nah, tertutup karena pola pasif atau ditutup juga bisa. Ya, ditutup olehnya. Saya kira kawan-kawan harus paham dalam pola seperti ini. Kenapa? Karena tidak selalu kalimat itu bentuknya aktif, tapi ada pola pasif. Pola pasif itu apa? Yaitu dalam intinya setelah to be itu pasif verb 3 untuk dinyatakan kalimat pasif. Ya, contoh berikutnya. The cake, was cut by mother into 7 slices. The cake, the cake ini posisinya adalah subjek seperti di atas. Nah, subjek ini. Nah, subjek kan. Kemudian was cut sama, yaitu to be-nya adalah was. Cuman hanya saja was sama is itu lampau was. Artinya dari kalimat ini menunjukkan bahwasanya kalimat ini itu sudah terjadi. Jadi bisa diterjemahkan kue itu, cut ini artinya dipotong, terpotong. Tapi kalimat aktifnya adalah memotong. Berhubung ini kemasukan was atau be, to be, itu artinya di atau ter. Ya, kemudian digabung dengan by. Ini sudah satu kesatuan ya. Ada was, ada cut, ada by. Itu satu kesatuan untuk menuju definisi sebagai kalimat negatif. Jadi setelah to be, verb 3, kemudian ditambahi by, kemudian mother. Ini menjadi object into 7 slices. Ya, sama dengan contoh di atas. Dengan artinya kue itu di atau terpotong oleh ibu dalam 7 potongan. Saya kira kawan-kawan harus fokus ya. Saya ulangi lagi, dalam kalimat pasif itu adalah polanya to be, kemudian ditambahi past participle atau verb 3, habis itu diikuti by, kemudian objek. Oke, kita lanjut saja ya sambil kita berpikir dengan alasan jawaban pada contoh passive voice. Closed ini yang dalam contoh tadi ya, saya kembalikan. Closed ini sama cut ini ya, ini verb 3 semua. Closed ini itu verb 3 dari bentuk close. Ya. Bentuk satunya close, bentuk 2-nya closed, bentuk 3-nya closed. Nah, ini ada kesamaan. Tapi kita harus memilih verb 3, bentuk 3. Karena apa? Ini menjadi pasif. Saya ulangi, selama menjadi kalimat pasif, itu harus mau tidak mau harus mengambil ke verb 3. Tidak boleh verb 2, meskipun sama. Tetapi kita harus mengklaim bahwasanya itu adalah verb 3. Dan masuk ke kategori regular verb. Reguler ya. Reguler itu artinya teratur. Kata kerja beraturan. Nah, ini kata kerja beraturan. Kenapa? Karena biasanya bentuk 2 dan 3 itu polanya sama, ada ed. Jadi bentuk 1 sendiri, tapi bentuk 2 dan 3 itu sama. Itu biasanya regular verb. Kemudian di contoh berikutnya yang cut ini yang dalam contoh tadi disebutkan, itu adalah bentuk 3 dari bentuk cut. Loh, kok sama? Nah, dan masuk kategori irregular. Kata kerja tidak beraturan. Meskipun bentuk 1, 2, dan 3 itu sama semua. Jadi, irregular verb itu biasanya adalah yang mana bentuk 2 dan 3 itu tidak sama.
Apapun itu, meskipun sama semua dalam bentuk 1, 2, dan 3, nah itu kan sama Pak. Bukan. Yang mana kalau regular verb itu bentuk dan 2, 3 saja yang sama. Kalau 1 sampai 2 dan 3 itu sama semua ataupun lebih dari 1, 2 atau 3 suku kata, itu disebut irregular verb. Nanti kita bahas tentang regular verb di lain kesempatan. Oke ya, kita langsung ke latihan soal. Di sini ada latihan soal. Kita moderate fast track saja ya, moderate cepat saja. Kita latihan soal. Coba drill 1, setiap kalimat berikut ini mengandung be plus present participle. Garis bawahilah satu subjek dan satu verb. Lingkarilah setiap kata yang mengandung be present participle. Tunjukkan kalimat mana sajakah yang benar, correct, dan yang salah incorrect. Contoh di sini. She was listen the music all night long. Jawabannya salah. Kenapa? Seharusnya she was listening sebagai be present participle atau continuous tense. Jadi saya ulangi, present participle itu adalah continuous tense dengan kata lain seperti itu. Nah, boleh seperti itu ya. Cuman hanya saja kalau present participle itu fokus ke kata kerjanya. Kalau continuous tense itu tindakan yang sedang berlangsung. Tapi kita ada kesamaan makna di situ. Kemudian he is swimming in the pool, correct. Nah, ini benar. Jadi ada dua contoh. Contoh pertama salah, contoh kedua betul, karena he is swimming. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Ya, latihan soal. Nah, coba kita kerjakan. The student, sebelum kita kerjakan, kita harus tahu cari subjeknya dulu. The student itu subjek ini subjek, ini subjek. Kemudian ini adalah is read. Ini verb, cuman ada yang salah. Kita harus tahu ya. Kita harus tahu ini subjek. Ya. Ini subjek, the student subjek. Sebentar. The student itu subjek. Oke, kita tandai saja. Ini subjek. Ya. Kemudian is read itu verb. Cuman ada yang kurang nih. Ada yang kurang. Kira-kira apa? Kira-kira apa kira-kira? Ya, pastinya adalah ing, karena kita membahas adalah present participle, verb ing. Nah, ini yang menjadi bahasan kita kali ini, verb ing. Jadi, the student is reading books every morning before the lesson. Jadi, murid itu sedang membaca setiap pagi sebelum pelajaran. Every morning ini yang menunjukkan apa? Rutinitas. Oke, betul ya, berarti the student is reading. Nomor 2, Tom is bringing a brooms for home cricket. Tom ini sebagai subjek karena nama orang. Ya, nama orang. The student juga ini pelaku, sama. Tom itu nama orang. Is bringing ini subjeknya. Mana adalah present participle. Oke, betul. Ini kalau is bringing berarti membawa. Bring it, kata dasarnya adalah bring, kemudian ditambahi ing, bringing. Artinya Tom sedang membawa sebuah brooms for piket ya. Buat nomor 3, langsung saja kita harus cari subjeknya dulu. Oke, subjeknya ada the children. Kemudian setelah itu ada are swim. Are swim. Are swim. Are swim ini ada yang kurang, yaitu harus ditambahi ing karena membahas tentang present participle. Artinya anak-anak sedang apa kira-kira? Berenang di kolam setiap hari apa? Thursday, Kamis. Lagi the school. Nah, ini subjek nih. Ini subjek. Ini adalah subjek. Subjeknya saya tandai merah saja lah, biar untuk nomor muda. Nah, seperti ini. Oh, maaf. Oke, kita biarkan saja. The school itu adalah subjek. Kemudian is being renovated. Nah, ini harus hati-hati ya. Ini adalah kalimat pasif tapi participle. Verbnya mana? Verbnya adalah yang ditandai. Artinya yang ini. Semuanya. Artinya sekolah itu sedang di. Nah, being itu artinya sedang di renovated. Renovated artinya direnovasi. Nah,
Is renovated juga boleh, cuman kalau ada being itu artinya sedang dilakukan. Kalau hanya renovated saja seperti ini, itu artinya sekolah direnovasi sekarang. Cuman ini juga boleh, artinya sedang menunjukkan sedang terjadi renovasi sekarang. Berarti ini benar, korek ya. Ini korek. Ini tadi incorrect karena kurang is bringing, ya, is bring tadi kan is bring, ini incorrect. Nah, nomor 5, the teacher is prepare difficult exam. Ya pasti salah ini ya. Ini pasti salah. Ini subjek, harusnya is preparing. Is preparing. Is preparing. Kalau misalnya menjadi tambah ing seperti ini. Preparing. Guru itu sedang menyiapkan ujian yang susah, ya. Nah, ini yang merah 1 sampai 5, ini adalah subjek. Kemudian yang biru ini adalah verb-nya. Nah, sebentar, ini adalah verb-nya. Seperti ini ya. Yang merah adalah subjeknya, yang biru ini verb-nya. Atau dalam bahasa lain present participle. Ada be, ada verb ing. Ya. Kemudian berikutnya nomor 7. Apa? My father is drinking a cup of coffee. Betul ya? Correct. Kenapa? Karena my father itu posisinya adalah subjek. Saya tandai merah. Kemudian is drinking itu betul menganut pola present participle. Nah, kemudian my sister is having, betul, korek ya. Kemudian is having, artinya sedang mengalami. Nah, jadi saudara perempuanku sedang mengalami, is having itu boleh diterjemahkan sedang mengalami pengalaman buruk. Ini betul, korek. Kemudian nomor 8, I'm wears a jacket every Sunday morning. Kalau seperti ini, kita harus fokus ke every-nya di sini. Every. Every itu adalah rutinitas, yang mana disebut present tense. Ya, every ini. Nah, otomatis kita boleh dua kemungkinan. Boleh I am wearing. Nah, atau kemungkinan ada dua kemungkinan I wears. I wear saja. Nah, berarti subjeknya adalah I. Kemudian verb-nya ada dua. Boleh seperti ini. Boleh seperti ini. Kalau yang seperti ini, itu polanya adalah present participle. I am wearing, artinya saya sedang memakai. Tapi kalau I wear saja seperti ini, itu artinya saya memakai. Tetapi kalau saya, yang lebih kuat itu adalah I wear. Kenapa? Karena ada alasan every. Kalau every seperti ini, itu artinya pola yang terus berlangsung setiap hari. Kalau setiap hari itu disebut present tense, bukan present participle. Oke, 9. Ini pelakunya ada dua ya, James sama Andy. James sama Andy. Kemudian pasti kita menggunakan use. Nah, bolehlah use. Use saja nggak apa-apa. Atau using ditambahi are using. Seperti ini. Kenapa? Karena artinya kita sedang membahas present participle, are using. Kenapa are? Bukannya is, kan James sama Andy, dua orang. Kalau dua orang seperti ini, artinya kata gantinya they. Oke, saya dalam kurung saja. Di sini ada they. They are using the same jacket. Ini jawabannya adalah boleh, correct lah. Tadi kan wear. Cuman ini pola yang saya tandai seperti ini lebih sempurna. Kemudian nomor 10, Karl Marx. Oke, Karl Marx ini subjek ya, karena nama orang, pelakunya. Was leading. Nah, was leading itu artinya sedang memimpin atau memprakarsai adanya sarjana sosiologi. Nah, ini adalah pola past participle participle. Saya tandai ya, saya tekankan selama tidak ada kata keterangan, kawan-kawan boleh menggunakan is atau was, artinya to be yang lampau atau to be yang sekarang. Dengan catatan tidak ada keterangan ya, kata keterangan sekarang atau lampau.
Kalau ada kata keterangan sekarang, otomatis to be-nya harus sekarang. Contohnya yang seperti nomor 8. Every, ini berarti kan bukan lampau, tapi kebiasaan. Artinya saya menggunakan am seperti ini. Oke, itu jelas ya. Kita membahas kembali soal-soal tentang present participle di lain kesempatan. Oke, itu saja. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dalam poin seperti ini, dalam kesempatan seperti ini. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mencerna apa yang telah saya ajarkan ke kawan-kawan. Itu saja. Terima kasih.